Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Maaf karena baru bisa share materi dan video ya untuk pertemuan kali ini. Saya akan menjelaskan sedikit ya karena teman-teman harus baca sendiri untuk lebih pahamnya mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi saya hanya beri penjelasan sedikit apa yang dimaksud dengan farmakokinetik dan farmakodinamik. Ini penting untuk diketahui sebelum teman-teman lanjut untuk mempelajari materi-materi berikutnya ya, karena farmakokinetik ini kan berarti ilmu yang mempelajari tentang pergerakan obat ya, dalam arti sederhananya itu farmako obat, kinetik itu pergerakan. Jadi bagaimana sih obat itu bergerak ya, bagaimana obat itu melalui proses-proses tertentu dari mulai awal masuk sampai dia melalui perjalanan di tubuh dan diekspresikan atau dikeluarkan melalui organ, salah satu organ yang ada. Nah, untuk hari ini kita bahas dua saja mengenai farmakokinetik, di mana komponen dari farmakokinetik itu ada absorpsi obat, kemudian distribusi, ada metabolisme obat, dan eliminasi obat. Kemudian yang kedua membahas tentang farmakokinetik, farmakodinamik ya, farmakodinamik nanti akan bahas mengenai kerja dan efek obat, kemudian mekanisme aksi obat, tempat aksi obat, dan hubungan dosis dengan responnya. Nah, kita awali dulu dengan farmakokinetik ya. Tadi sudah saya jelaskan farmakokinetik itu berarti uh, suatu ilmu yang mempelajari nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat tersebut ya. Jadi perjalanan obat mulai dari masuk sampai keluar tadi. Jadi perjalanan di dalam tubuh itu seperti apa? Nah, kita mulai dari bioavailabilitas ya. Jadi, apakah bioavailabilitas ini? Jadi ini merupakan jumlah relatif obat atau zat aktif suatu produk obat yang diabsorpsi serta kecepatan obat itu masuk ke dalam perjalanan sistemik ya. Jadi seberapa sih cepatnya obat tersebut atau zat aktif tersebut masuk lalu diabsorpsi ke dalam peredaran sistemik, peredaran darah. Nah, ini tergantung dari ketersediaan biologis produk obat, kemudian efek terapeutik, dan sangat menentukan respon penderita. Apakah uh, obat tersebut atau terapi tersebut berhasil atau tidak, ini tergantung dari bioavailabilitas. Nah, di tahap farmakokinetik ini kita akan bahas mengenai rutenya ya, rute pemberian obat itu apa saja ya. Rute ini sangat menentukan kecepatan obat tersebut diserap tubuh ya. Jadi ada yang lambat, ada yang cepat ya, tergantung dari rutenya. Kemudian absorpsi, bagaimana penyerapannya. Distribusi itu berarti berarti mengalirkan atau mencapai targetnya. Kemudian metabolisme, yaitu bagaimana proses obat tersebut setelah didistribusikan, dan ekspresi, bagaimana obat itu dikeluarkan. Bioavailabilitas ini akan berpengaruh pada aksi obat dan efeknya, di mana kalau kita berbicara aksi dan efek berarti berkaitan dengan farmakodinamik. Nah, di aksi obat ini kita belajar tentang reseptor, hubungan dosis dan respon, serta antagonisme. Sementara untuk efek obat itu mempelajari tentang efek samping, indeks terapi, dan perubahan perilaku. Kemarin kita sudah belajar tentang efek samping ya, efek samping obat. Yang kurang nanti saya tambahkan lagi tentang indikasi dan kontraindikasi. Oke, langsung saja tentang farmakokinetik. Ya, jadi farmakokinetik adalah mempelajari proses perjalanan obat di dalam
tubuh ya, di mana fokus atau objeknya adalah obat. Proses farmakokinetik ini diingat-ingat disingkat jadi ADME ya. Nah, jadi resum perjalanan obat di dalam tubuh itu terdiri dari absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, sebelum kita ke masing-masing hal itu, kita balik ke bioavailabilitas tadi, di mana yang pertama adalah rute atau jalur. Apa itu jalur pemberian atau cara pemberian obat? Itu adalah bagaimana dan di mana obat memasuki tubuh akan menentukan seberapa banyak obat mencapai tempat aksinya dan pada gilirannya akan menentukan besarnya efek. Jalur pemberian ini dapat mengaruhi absorpsi obat. Jadi akan berpengaruh terhadap absorpsi atau penyerapan jalurnya, apakah IV, apakah IM, ataukah oral ya, banyak jalur-jalurnya. Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan obat. Selain itu, hal yang menentukan absorpsi obat itu adalah luas permukaan absorpsi, banyaknya membran atau barier yang harus dilewati ya, apakah hanya melewati pembuluh darah atau harus melewati saluran otak, kemudian banyaknya obat yang terdegradasi dan jumlah ikatan dengan obatnya. Nah, macam-macam cara pemberian atau jalur tadi itu ada apa saja? Yang pertama adalah yang sering kita lihat yaitu adalah IV, intravenous injection. Ini disuntikkan langsung ke pembuluh darah. Kemudian intramuscular injection, IM, ini berarti disuntikkan ke otot ya muskular. Kemudian subcutaneous administration, SC, subkutan, ini berarti disuntikkan ke subkutis, kemudian intraperitoneal injection ini diberikan di bagian perut ya intraperitoneal. Ada inhalation berarti langsung dihirup, kemudian oral administration atau biasa kita kenal per oral ya dimasukkan langsung ke mulut dan odor ya. Jadi ada beberapa cara pemberian obat selain yang saya sebutkan tadi, misalnya ada sublingual, ada topikal ya, ada transdermal ya atau intrakutan. Ini contoh ini masing-masing cara pemberian obat. Ini kita bisa lihat gambarnya ya. Jadi kalau injeksi subkutan itu biasanya pada produk insulin atau bisa juga vaksin. Ini dilakukan di bagian perut, kemudian bisa juga di bagian paha atau di lengan atas dengan sudutnya sekitar 60 derajat. Kemudian nih di sini ada sublingual ya. Sublingual itu hampir mirip oral ya karena memang dimasukkan ke mulut, tapi sublingual itu obatnya diletakkan di bawah lidah. Kemudian ada injeksi intramuskular berarti di otot ini dengan sudut 90 derajat ya. Bisa disuntikkan juga di deltoid atau bahu ya lengan atas, kemudian bisa juga di paha atau di pantat. Ada intravena, nah ini seperti gambarnya ya intravena. Intravena ini berarti disuntikkan langsung ke pembuluh darah. Ada inhalasi, inhalasi langsung dihirup biasanya pada pasien asma ya, dan ataupun yang mengisak nafas. Dan ada intraperitoneal berada di bagian perut ya hampir mirip dengan sebutan tapi tidak tempat. Nah, sebelum dapat memberikan efek, obat itu harus masuk ke saluran sistemik ya. Jadi mau rute apa aja, dia harus masuk ke saluran sistemik. Misalnya di sini kalau dia itu adalah IM, IV ya, itu nanti ujung-ujungnya harus masuk ke saluran sistemik. Kalau pembuluh darah kan berarti langsung masuk ya, karena dia langsung ke saluran sistemik. Ataupun inhalasi ini di paru-paru itu juga akan tetap masuk ke saluran sistemik, sirkulasi sistemik agar bisa mencapai targetnya, ya, bisa mengobati penyakitnya dan akan menimbulkan efek dari obat tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat manfaat ya atau apa ya?
keuntungan dan kerugiannya ya. Jadi, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing cara pemberian obat ini. Yang pertama adalah jika kita memilih untuk menggunakan atau mengkonsumsi obat per oral ya, ini manfaatnya adalah lebih aman ya karena tinggal dimakan aja gitu ya. Kemudian lebih murah, tidak membutuhkan alat-alat steril dan tidak ada komplikasi jarum ya. Biasanya kan kalau jarum, kalau berhubungan dengan jarum itu harus steril, kemudian harus antiseptiknya ya, kemudian ada bahaya infeksi ya, ada bahaya bengkak, apalagi kalau teknisnya kurang tepat itu tidak bisa masuk ke saluran pembuluh darah. Tapi ada kekurangannya itu dia efeknya sangat lambat ya karena memang dia harus melewati saluran pencernaan, kemudian diserap usus halus baru diedarkan ke seluruh tubuh sehingga bisa dikatakan absorpsinya itu lambat. Kemudian ada intravena. Nah, intravena karena dia langsung masuk ke pembuluh darah ini adalah manfaatnya cepat sekali ya, cepat sekali dan akurat masuk langsung ke darah. Tapi untuk bahayanya jika overdosis ini luar biasa ya, penanganannya harus cepat ya, berbahaya sekali. Apalagi kalau terjadi shock anafilaksis ya, bisa kalau tidak ditangani bisa sampai kematian. Kemudian IM ini lebih lambat ya absorpsinya. Jadi dia uh, berguna untuk memang efek-efek jangka panjang atau yang membutuhkan waktu paru yang lebih lama. Tapi kekurangannya ini bisa menimbulkan iritasi pada bagian suntikan, apalagi kalau tidak steril ya, jadi membutuhkan jarum yang tajam dan steril. Untuk subkutan ini lambat dan absorpsinya lebih lama dan kekurangannya ini tergantung dari bagaimana aliran darah. Kemudian inhalasi. Nah, inhalasi ini sangat cepat ya karena langsung ke paru-paru. Karena memang ini dikhususkan untuk sesak nafas, jadi sesak nafas kan harus cepat ya penanganannya, makanya bisa menggunakan inhalasi. Ini akan lebih cepat menangani sesak nafas, lebih cepat sebagai ventilator. Tapi untuk kekurangannya bisa menyebabkan iritasi pada saluran nafas. Kemudian topikal, nah topikal ini biasanya kan seperti salep ya, seperti obat tetes itu langsung menuju target ya, tidak perlu jalan-jalan kemana, langsung kalau gatel ya langsung dioles, kalau matanya merah ya langsung ditetesin ya, jadi langsung efeknya lebih mudah ya dilakukan sendiri. Tapi mungkin ini bisa diabsorpsi ke sirkulasi sistemik. Kemudian transdermal ini bisa dikontrol untuk absorpsinya, tapi juga bisa menyebabkan iritasi. Epidural ini melewati otak ya, kawar otak, jadi sangat cepat efeknya di sistem saraf otak, sistem saraf pusat. Nah, ini untuk kekurangannya ini tidak reversibel ya, jadi membutuhkan seorang anestesi yang mahir ya, yang sudah terlatih untuk melakukan epidural, karena epidural ini juga sangat sulit untuk teknis. Ini bisa kita lihat di sini gambaran dari beberapa rute ya, intravena, intramuskular, subkutan, dan peroral. Nah, yang namanya obat absorpsi itu tergantung dari CP maksimalnya ya, kemudian maksimalnya,
onset, clearance, dan paruh waktunya. Oke, tadi kita bahas langsung 4 hal atau tadi. Yang pertama adalah absorpsi obat ya. Apa itu absorpsi obat? Absorpsi adalah perpindahan obat dari tempat pemberian menuju ke sirkulasi darah dan target aksinya. Untuk memasuki aliran sistemik atau pembuluh darah, obat harus dapat melintasi membran atau barier ya. Ini merupakan faktor penting bagi obat untuk mencapai tempat aksinya. Sebelum dia masuk ke aliran sistemik, dia harus melewati barier dulu. Misalnya ada otak, jantung, dan anggota badan lain. Obat harus dapat melewati berbagai membran sel, misalnya sel usus halus, pembuluh darah, sel glia di otak, dan sel saraf. Jadi sebelum sampai ke targetnya, obat harus bisa melewati beberapa membran sel. Kemudian mekanisme perpindahan atau transport obat ini dilakukan atau dapat terjadi dengan cara difusi pasif dan transport aktif. Apa itu difusi pasif? Difusi pasif berarti perpindahan obat atau senyawa dari kompartemen yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, ya, misalnya merupakan mekanisme transport sebagian besar obat. Kemudian transport aktif ini perpindahan obat atau senyawa dari kompartemen yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ya. Kita pas sudah belajar distribusi dan transport aktif ya. Ketika ada cairan atau senyawa yang konsentrasi tinggi ke rendah, itu kan berarti gampang ya, gampang untuk berpindah, makanya disebut difusi pasif, tidak perlu energi untuk berpindah karena gampang dari yang kental ke yang encer. Tapi kalau dia sebaliknya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, ini membutuhkan energi dan protein pembawa, makanya disebut transport aktif. Ini mekanisme transportnya pada obat-obat tertentu. Nah, ini contoh gambaran difusi pasif dan transport aktif ya. Difusi pasif tinggal lewat-lewat aja dia ya dengan gampangnya melewati membran. Tapi kalau transport aktif dia harus menggunakan pembawa atau kariernya sehingga bisa dipindahkan. Jadi karena sulit ya dari senyawa dari kompartemen yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ini bisa kita lihat yang warna merah ini senyawa lipofilik dan yang biru segitiga biru ini senyawa hidrofilik. Nah, contoh dari absorpsi ya, misalnya oral ya, oral. Obat diserap, jadi bagaimana perjalanan atau absorpsi obat oral? Obat oral ini akan diserap di saluran pencernaan, kemudian akan mengalami proses absorpsi oleh usus halus ya. Jadi umumnya terjadi di usus halus. Usus halus itu punya fili-fili ya, punya fili-fili yang bisa menyerap cairan, menyerap makanan, menyerap obat ya di bagian mukosa. Sehingga obat akan terdifusi karena perbedaan gradien konsentrasi obat yang di dalam usus lebih besar daripada di peredaran darah, sehingga obat bisa masuk ke peredaran darah. Jadi masuk ke konsentrasi tinggi, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dari usus halus ke peredaran darah. Nah, beda dengan intravena ya. Kalau intravena itu langsung masuk ke pembuluh darah sistemik. Jadi tidak ada proses difusi. Kemudian yang D, distribusi. Distribusi ini berarti menyebarkan obat ke seluruh jaringan tubuh. Setelah obat diabsorpsi melalui pembuluh darah dan kapiler, maka dia akan sampai ke targetnya. Bisa berupa organ, atau apapun yang penting target atau yang sakit tadi ya yang perlu diobati dan akan memberikan efek. Nah, efek inilah yang akan menyembuhkan pasien atau bahkan membuat parah penyakitnya ya. Adanya ikatan antara obat dengan protein darah albumin, ikatan ini bisa mengeri kadar obat dalam darah dan laju difusi. Distribusi atau ikatan depot adalah ikatan suatu obat dengan suatu bagian tidak aktif, seperti albumin pada darah, otot, tulang, lemak, atau liver.
Perlu diingat bahwa efek suatu obat tergantung kepada konsentrasi obat di tempat aksinya atau reseptornya. Jadi kalau reseptornya itu tanggap ya, bisa cocok, maka efeknya akan besar. Sebaliknya kalau tidak terikat itu efeknya akan lemah. Hanya obat dalam bentuk bebas tidak terikat yang dapat dengan bekerja di tempat aksinya menghasilkan efek. Obat terikat dan tidak terikat berada dalam kesetimbangan dalam darah digambarkan dengan bersamaan D plus A sama dengan DA. Nah, ini hanya yang bebas aja yang bisa terikat oleh reseptor dan akan menghasilkan efek. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Yang pertama adalah permeabilitas membran kapiler terhadap molekul obat. Kemudian fungsi kardiovaskuler, ikatan obat dengan protein plasma, dan adanya hambatan fisiologi tertentu. Yang pertama kita bahas tentang permeabilitas. Karena membran kapiler terdiri dari lemak, obat larut lemak akan mudah terdistribusi. Jadi karena membran kapiler itu terdiri dari lemak, maka obat-obatan yang larut dalam lemak ini mudah terdistribusi. Tapi kalau obat yang larut dalam air ini akan sulit untuk didistribusikan. Kemudian yang kedua, fungsi kardiovaskuler. Bagaimana fungsi jantungnya? Bagaimana peredaran darahnya? Apakah normal? Kalau misalnya normal, baik-baik saja, maka bisa didistribusikan dengan lancar. Kemudian ikatan obat dengan protein plasma ini, obat dapat menembus membran adalah obat bebas. Maka kuat atau lemah ikatan obat dengan protein plasma ini bisa berpengaruh terhadap distribusi. Dan yang keempat adanya hambatan fisiologi tertentu ya, kondisi-kondisi fisik atau kegunaan dari organ-organ tertentu. Misalnya ada hambatan di liver, ini juga akan mengganggu dari proses distribusi obat. Selanjutnya M, metabolisme. Ini metabolisme adalah proses merubah obat dari bentuk aktif menjadi inaktif atau sebaliknya. Aktif menjadi inaktif itu berarti obat di metabolisme dalam fase 1 dan 2. Pada fase 1, obat dibuat agar molekulnya lebih polar sehingga mudah larut dan mudah diekspresikan lewat urin. Reaksi pada fase 2, reaksi konjugasi. Terjadi reaksi konjugasi, yaitu menjoinkan obat dengan glukus, asetat ataupun sulfat sehingga obat tidak aktif dan bisa dieliminasi di ginjal. Nah, inaktif menjadi aktif contohnya adalah obat golongan prodrug. Ini bentuk inaktif harus diaktifasi agar obat memberikan efek. Prodrugsin. Prodrugs harus dikonversi menjadi bentuk aktif melalui proses hidrolisis atau fosforilasi. Misalnya, clopidogrel harus dimetabolisme dulu di liver sehingga dia akan menimbulkan efeknya, akan berkhasiat ya untuk mengobati penyakit tertentu. Kemudian obat clopidogrel ini untuk mencegah terjadinya gumpalan darah dan tubuh. Yang terakhir adalah ekskresi. Ekskresi merupakan proses pembuangan obat dari dalam tubuh sehingga kadar dalam darah menjadi berkurang dan semakin lama habis dalam tubuh. Yang namanya metabolisme, hasil metabolisme itu tidak boleh disimpan ya, tanpa tidak boleh disimpan, harus diekspresikan. Nah, biasanya organ utama yang mengekspresikan obat adalah ginjal atau feses. Karena kalau kita minum obat tertentu itu akan berpengaruh terhadap BAK ya, terhadap warna dari air kencing. Karena bisa jadi itu adalah obat-obatan yang diekspresikan melalui ginjal yang keluar melalui urin. Nah, eliminasi atau ekskresi ini, obat akan dieliminasi dari dalam tubuh dalam bentuk metabolitnya atau bentuk tidak berubah. Misalnya organ ekskresi utama ginjal adalah urin, namun juga bisa diekskresikan melalui organ yang lain, misalnya paru-paru, keringat, air liur, feses, ataupun ASI.
Makanya ibu menyusui pun juga harus berhati-hati dalam mengkonsumsi obat karena dia akan obat tersebut akan dieskresikan melalui ASI. Untuk waktu paruh ini adalah waktu yang dibutuhkan obat sehingga konsentrasi dalam darah menjadi separuh. Nah, selanjutnya farmakodinamik. Jadi untuk farmakodinamik kita akan bahas respon tubuh pasien ya. Kemudian efek yang ditimbulkan oleh penggunaan obat kepada tubuh. Nah, bagaimana sih respon tubuh terhadap obat tersebut? Itu yang dimaksud dengan farmakodinamik. Kemudian interaksi obat dengan obat yang kerjanya berlawanan antagonis maupun sinergis. Jadi obat itu bisa sinergis. Yang dimaksud antagonis adalah obat-obatan yang efek obat pertama akan diantagonis oleh efek obat kedua. Jadi jika diberikan bersamaan maka sama sekali tidak ada efek. Misalnya inhibitor ya, zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia, dan NSAID, non steroidal antiinflamasi untuk mengatasi nyeri. Kalau dua obat ini disatukan maka tidak akan memiliki efek. Makanya kita pernah dengar ini ya. Kalau minum obat lihat kira-kira obat ini itu berlawanan dengan obat apa. Kira-kira efeknya akan berlawanan dengan obat apa? Ini penting agar kita bisa mendapatkan efek obat. Kalau kita tidak tahu hal ini dan disatukan begitu saja, maka nanti obatnya akan sia-sia, tidak akan memberikan efek apapun. Kemudian sinergisme ini kerjasama dari dua obat. Jadi reaksi adisi atau penambahan adalah efek kombinasi dan jumlahnya sama dari kegiatan masing-masing obat. Jadi ibaratnya satu plus satu sama dengan dua. Contoh pemberian kombinasi asetol ya asam asetil salisilat dan parasetamol. Nah, reaksi potensiasi atau peningkatan potensi ini menjadikan kedua obat sama-sama memberikan efek. Nah, kalau dengan reaksi potensiasi bisa jadi satu tambah satu itu tidak hanya dua, tapi lebih. Maksudnya, obat ini akan lebih bereaksi ketika disatukan. Misalnya obat sedatif dengan alkohol. Dalam istilah farmakodinamik juga dikenal namanya obat induser ya, yaitu obat yang akan menyebabkan induksi metabolisme obat lain. Jika keduanya diberikan bersamaan, maka salah satu obat akan terkena efek dari induser. Misalnya rifampicin dengan obat A. Rifampicin akan mempercepat metabolisme obat A sehingga akan cepat hilang dari darah, maka membuat efeknya cepat atau kadang tidak memberikan efek. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan mengenai farmakodinamik dan farmakokinetik. Saya rasa kurang ini ya, memang kalau hanya dari slide dan dari penjelasan saya. Jadi silahkan teman-teman baca lagi apa yang dimaksud dengan kedua hal ini. Itu kalau ada yang ditanyakan bisa WA saya ya. Ada salah maaf. Saya Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.